Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini kami bersama dengan Bapak siapa Pak? Hari. Pak Hari. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Gelet Andri Widatjiko. Saya adalah mahasiswa aktif di UIN Bonjol. Kebetulan guru saya keluarga Pak. Jadi eh, saya ingin berbicara sedikit bersama Bapak mengenai apa saja sih syarat-syarat dari rukun dari wakaf itu Pak. Mungkin kemudian nanti sebelum masuk ke rukun dan syarat kan mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu nih Pak tentang apa sih penghargaan wakaf itu. Kemudian itu Pak, jadi wakaf itu apa sih Pak? Wakaf itu adalah sebuah kegiatan atau penyerahan harta harta dari orang yang berwakaf yang kita sebut dengan wakif kepada seseorang, baik itu dia perorangan atau lembaga, dengan tujuan untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ketika ada seseorang gitu Pak, misalkan ada orang ketika mau melakukan wakaf, apa saja sih Pak rukun dan syarat yang harus dipenuhi Pak dalam melakukan wakaf Pak? Ya, rukun wakaf itu kurang lebih ada 4. Pertama tentu harus ada orang yang berwakaf, itu kita sebut dengan sewakif. Yang kedua ada harta yang diwakafkan atau wakaf bih. Yang ketiga ada orang yang menerima wakaf tersebut, ya, itu kita sebut dengan wakaf alaih. Kemudian ada semacam ikrar, ya, ada ijab dan ada kebunan antara si wakif dengan orang yang menerima si wakaf tersebut. Oh, berarti dalam melakukan wakaf itu harus ada akad ya Pak. Iya. Kemudian ketika seseorang ingin berwakaf itu misalkan mau wakaf di rumah ini, apakah itu bisa Pak? Gimana? Dan misalkan ada seorang mau wakaf tapi belum tahu wakaf itu harus kemana gitu. Oh, karena kalau kita menjadi wakil, kita harus tahu dulu. Yang pertama kita harus punya syarat, kita balik, kita harus balik dulu. Kemudian kita berakal. Kemudian yang ketiganya, ketika kita menjadi wakil, kita ketika kita menjadi wakif, kita harus jelas memberikan kepada penerima wakaf. Misalnya kita punya tanah, si wakif punya tanah, kemudian dia mewakafkan tanahnya, maka dia setidaknya dia harus tahu dia mewakafkan tanahnya ini untuk apa kepada si penerima wakaf. Kalau begitu, apakah ada syarat-syarat tertentu Pak untuk mengenai harta yang diwakafkan? Apakah ada? Ya, tentu ada. Yang pertama tentu harta tersebut jelas kepemilikannya. Tidak boleh si A mewakafkan tanah si B. Si A mewakafkan harus tanah dia sendiri. Kemudian yang kedua, status harta atau benda yang diwakafkan itu harus jelas kehalalannya. Ya, tidak boleh kita mewakafkan harta yang mungkin syubhat kita sebut. Ini nggak jelas, mungkin masih sengketa, karena sengketa tidak mau ribut di wakaf tersebut. Kita tidak boleh seperti itu. Harus jelas kalau kehalalannya. Jadi kalau misalkan mau wakaf berarti harus dipastikan dulu bahwa kepemilikan dari tanah atau harta yang mau diwakafkan ya Pak. Terus kemudian Pak, untuk masyarakat sendiri di sini apakah kesadaran wakaf itu ada, misalkan dalam beberapa tahun ini apakah ada wakaf atau Kalau kita secara kolektif keseluruhan kita nggak bisa memberikan jawaban secara pasti. Tapi sepengetahuan saya, karena masjid ini sendiri, ini masjid statusnya masjid wakaf. Ya. Dan kesadaran masyarakat, alhamdulillah kita punya mengerti lah sedikit. Jadi Pak, apakah di masjid ini
kita secara struktural kita tidak ada ya, karena memang dari kalau kita ambil contoh masjid ini kita dari si wakif ini wakifnya dari Batam ya, dari besar kemudian dari masjid di sini. Jadi secara integral, secara ini ada silakan dikelola ini masjid dengan segala dengan tujuan tentu untuk supaya bermanfaat untuk semua orang yang masjid. Jadi sini belum ada yang lebih ya, Pak. Jadi kesimpulannya tuh kalau di wakaf tuh berarti harus memenuhi syarat ya Pak, yaitu ada wakif yaitu orang yang wakaf, kemudian ada yang diwakafkan memberi, kemudian tadi ada penerimaan wakaf yaitu wakaf alaih, dan terakhir akad ya Pak. Semacam keluarga. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang sedikit tadi Pak. Baik, mungkin cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua.